Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi while loop pada Python. Nah, dari sini, untuk fungsi while loop itu sebenarnya mirip dengan fungsi for, akan tetapi untuk fungsi while loop itu kondisi yang kita lakukan itu harus kita mempunyai suatu kondisi benar sehingga si looping itu bisa kita jalankan. Di sini untuk fungsi while itu kita gunakan suatu kondisi yaitu while terus conditionnya. Jadi kondisi di mana apabila kondisi di sini nilainya benar, maka si statement yang harus diulang itu akan muncul. Jadi apabila nanti kondisinya salah, maka si statementnya tidak akan muncul. Nah, perbedaannya dengan untuk fungsi for, kalau di fungsi for, untuk variabel yang ada di sebelah fungsi for, misalkan for i in rank 10 misalkan, nah si i itu tidak perlu untuk didefinisikan terlebih dahulu di luar for. Akan tetapi kalau di while, untuk condition di sini, untuk variabel yang dibandingkan itu harus sudah didefinisikan terlebih dahulu di luar fungsi while. Terus, pada fungsi for, nilai variabel i-nya yang di sebelah for tadi, itu nilai i-nya itu tidak perlu untuk di-upload, tidak perlu untuk di-upgrade nilainya secara berkala. Setiap looping, nilainya itu pasti akan bertambah atau berkurang otomatis. Akan tetapi, kalau di fungsi while, nilai variabel yang dibandingkan di kondisi itu harus kita selalu harus kita upgrade setiap di statement yang kita repeat. Jadi, apabila di dalam statement yang kita repeat itu si variabel yang kita bandingkan di kondisi itu tidak kita upgrade, maka fungsi while itu akan terus berjalan apabila si nilai yang dibandingkan itu selalu nilainya benar. Atau dengan kata lain, kalau nilai variabel awal itu nilainya benar jika dibandingkan pada kondisinya, dan si nilai si variabel itu tidak kita upgrade di statementnya, maka si kondisi itu akan selalu bernilai benar sehingga si statement yang di-repeat itu akan terus ter-repeat sampai tak hingga kali, atau dengan kata lain si program itu tidak akan berhenti. Untuk menghentikan program yang semacam itu kita harus menghentikan secara paksa. Kalau di Jupyter Notebook itu kita bisa gunakan tombol stop yang berbentuk persegi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita berikan contoh dulu. Kalau kemarin, untuk menghasilkan si fungsi ini, jadi untuk menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4, kalau di fungsi for kemarin, itu kan kita bisa gunakan for i in rank 5 ya, karena ini berhenti sampai 4. Terus di sini kan kita print i, ini kita tambahkan dengan n sama dengan petik 2 tutup kurung begini. Ini untuk yang fungsi for kemarin. Nah, sedangkan pada saat apabila kita gunakan fungsi while untuk menghasilkan suatu outputan yang sama, maka langkah yang harus kita lakukan itu akan saya demokan selanjutnya. Nah, kalau di sini kita lihat, kalau di fungsi for kemarin, nilai i ini, si variabel i ini, di dalam repeat statement to be repeated-nya, itu kita tidak
perlu untuk mengupdate-nya secara berkala atau setiap looping si i ini yang di sini kita tidak perlu menambahkan si i-nya karena pada untuk si variabel for di variabel for di fungsi for itu i yang ada di sini itu hanya berfungsi sebagai counter bukan sebagai variabel itu sendiri. Nah, untuk di while kalau kita rumuskan, jika kita ingin mendapatkan hasil yang seperti itu, di sini, untuk contoh 1, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kalau di fungsi while itu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu si variabel yang akan dibandingkan dengan suatu nilai atau variabel yang kita bandingkan dengan suatu kondisi tertentu. Nah, untuk itu, kalau di sini, karena di sini tadi nilainya yang keluar adalah 0, 1, 2, 3, sampai 4, maka gampangnya variabel awal kita, ini yang di sini saya misalkan dengan i. Nah, di i ini, saya misalkan nilai awalnya adalah 0. Nah, untuk kondisinya, saya di sini pakai kondisi apakah si i itu kurang dari sama dengan 4. Nah, dari kurang dari sama dengan 4, perintah statementnya di sini itu sama persis dengan for, akan tetapi yang membedakan untuk di fungsi while ini, kita perlu menambahkan si jadi i-nya itu harus kita rubah nilainya. Jadi i awalnya kita tadi adalah i sama dengan 0. Terus setelah pada saat i sama dengan 0, pada waktu di while yang pertama berarti kan i pada saat 0 dibandingkan dengan 4. Karena 0 kurang dari 4, maka statement ini benar sehingga print i n, ini dijalankan. Lalu, apabila yang ini tidak kita masukkan terlebih dahulu, misalkan seperti ini saja, maka nilai i yang ada di sini, pas waktu looping ulang, itu nilainya tetap 0. Atau dengan kata lain, si perintah print ini akan terus berjalan. Jadi misalkan seperti ini kita run. Nah, ini akan terus berjalan seperti ini. Nah, ini kan kelihatan kalau si tandanya terus bergerak. Ini 0 semua. Nah, untuk yang menyiasati seperti ini, kalau kita hentikan, itu kita hentikan dengan men-stop yang di sini. Atau kita interupsi si fungsinya tadi. Nah, dari sini, karena ini tidak akan berhenti, sehingga si nilai i ini harus kita update nilainya. Karena yang nilai i yang untuk keluaran yang di sini, yang diminta adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka si i yang kita masukkan di sini, yang kita bandingkan, itu naik sebanyak 1. Sehingga i-nya di sini kita update sebagai i sama dengan i yang lama ditambah dengan 1. Boleh ditulis seperti ini, atau bisa juga ditulis i plus sama dengan 1. Jadi i ditambahkan dengan 1 menghasilkan nilai i yang baru. Nah, kalau ini kita run, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya langsung muncul 0, 1, 2, 3, 4. Jadi bedanya kalau si bagian yang saya blok ini tidak ada, maka fungsi while itu akan selalu bernilai benar karena i-nya yang kita inisialkan di awal itu nilai i sama dengan 0. Sehingga untuk masuk ke sini, apabila nilai i-nya tidak diupdate, maka dia akan selalu terlooping secara terus-menerus.
Terus kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, untuk yang kasus kedua, ini juga sama dengan di contoh for yang kemarin. Kalau di sini untuk menghasilkan ini 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Kalau di fungsi for kemarin kan kita bicaranya adalah for, anggaplah ini I tetap, in, karena ini dimulai dari 1, berarti di sini kita mulai dari range 1 sampai 5. Karena di sini berhenti di 4. Dari sini, kemarin kan kita tuliskan print I, I plus 1. Ya, seperti ini. Ini untuk fungsi for. Nah, untuk fungsi while, seperti halnya di contoh nomor 1, maka kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu atau membuat suatu variabel dulu sebelum kita bandingkan si variabel itu dengan suatu kondisi tertentu. Nah, di sini karena yang diminta di sini tadi adalah dia dimulai dari 1, maka anggaplah si variabel awal itu nilainya adalah 1, paling gampangnya. Jadi, while kalau 1 dibandingkan dengan, karena di sini berhenti sebelum 5, maka saya buat di sini K kurang dari 5. Atau bisa jadi K ini kurang dari sama dengan 4. Karena nilainya yang di sini adalah sama variabelnya yang keluar sampai 4. Terus seperti yang tadi persis dengan pada saat di fungsi for, di sini untuk mengeluarkan dua deret yang berjajar seperti ini, maka kita buat print K-nya itu pada saat loopingan pertama apa, di koma K ditambah 1. Jangan lupa untuk mengupdate nilai dari K-nya. Sehingga kalau di sini saya tuliskan sebagai K sama dengan K ditambah 1. Boleh juga ditulis seperti di contoh soal 1 ini tadi, yaitu K ditambah sama dengan 1. Jadi seperti ini kalau di running, ini hasilnya adalah tetap seperti ini. Ini untuk kasus nomor 2. Untuk kasus yang ketiga, kalau saya memiliki suatu fungsi while loop, itu diminta untuk membuat suatu fungsi apabila nilai yang saya masukkan itu adalah nilai yang lebih dari negatif 250, maka output programnya adalah hasil perkalian nilai yang kita masukkan dengan angka 24. Sehingga dengan kata lain, ini kita harus mendefinisikan dahulu atau kita menginputkan terlebih dahulu nilai yang kita inginkan. Kalau ada kalimat seperti ini, berarti untuk nilai yang kita masukkan itu sifatnya dinamis, sehingga kita menggunakan fungsi input untuk menginputkan atau memasukkan nilai yang kita inginkan. Jadi programnya tidak statis dengan langsung mendefinisikan variabelnya sama dengan apa, tapi kita mendefinisikannya dengan menginputkan dengan fungsi input, sehingga nilai yang kita masukkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan penjalanan programnya. Nah, untuk yang nomor ini, apabila nilainya nanti yang kita inputkan lebih dari negatif 250, maka hasilnya adalah atau output yang dikeluarkan itu adalah hasil perkalian antara nilai yang kita masukkan dengan angka 24. Terus,
apabila kondisi yang kita masukkan tadi itu adalah kondisinya juga tetap benar, maka kita diminta untuk memasukkan nilai yang baru, atau kita memasukkan angka yang mau dikalikan dengan 24 lagi. Apabila nilai yang kita masukkan yang baru itu nilainya juga lebih dari negatif 250. Sebagai pembahasannya, kalau di sini karena yang diminta tadi adalah kita membandingkan nilai inputan yang kita masukkan dengan angka negatif 250, berarti awalnya kita harus melakukan input dari nilai tertentu. Jadi di sini saya gunakan suatu fungsi input, terus dievalkan atau diintegerkan dengan fungsi eval. Jadi di eval ini gunanya untuk mengubah string ke dalam bentuk numerik. Terus jadi apabila kita memasukkan suatu angka di sini, nah si angka ini tadi kita bandingkan dengan si negatif 250. Kalau nilai dari angka yang kita masukkan di sini itu nilainya benar, maka kita akan mengeluarkan print yang statement pertama ini, yaitu hasil perkalian dari angka yang dimasukkan dengan 24 itu hasilnya adalah angka dikali 24. Jadi angkanya di sini NI-nya itu adalah si inputan yang kita masukkan dikalikan dengan 24. Terus karena yang di kondisi kedua ini adalah apabila nilainya benar, maka kita diminta untuk memasukkan nilai yang baru. Maka di sini karena pembandingnya di sini adalah NI, maka untuk mengupgrade nilai NI itu kita bisa gunakan dengan NI, tetap kita pakai eval dan input, terus kita masukkan nilai yang baru. Nah, di sini misalkan kita run, di sini kan kita diminta masukkan nilai yang kita inginkan. Misalkan saya masukkan negatif 100. Nah, di sini karena negatif 100 itu nilainya lebih dari negatif 250, maka statement di print hasil perkalian ini dikeluarkan menjadi hasil perkalian negatif 100 dengan 24 adalah hasilnya adalah negatif 2400. Terus statement yang kedua yaitu pada saat yang masukkan nilai yang baru itu dia juga keluar, dan kita di sini diminta untuk memasukkan nilai yang baru. Nilai yang baru misalkan saya masukkan adalah 250 misalkan. Nah, di sini karena 250 itu juga lebih besar dari negatif 250, maka statement yang di bawahnya while itu tetap tereksekusi, sehingga menghasilkan dua statement ini. Nah, dari sini kita tetap diminta inputan yang baru, misalkan kita masukkan negatif 1000. Nah, di sini dia berhenti. Kenapa? Karena pada saat negatif 1000 itu kita bandingkan dengan negatif 250, nilainya kan adalah salah. Karena di sini negatif 1000 itu hasilnya sebenarnya kurang dari negatif 250. Padahal di kondisi ini nilai NI harusnya adalah yang lebih besar daripada negatif 250. Sehingga statement yang ada di bawahnya while ini berhenti. Dari sini kita ke contoh keempat. Nah, untuk kasus keempat di sini kita diminta untuk membuat suatu tebakan angka random yang keluar dari fungsi rand integer. Jadi kita gunakan fungsi random integer di Python. Random integer ini adalah suatu fungsi yang memilih angka acak dalam suatu range tertentu.
Nah, di sini kondisi pertama yaitu program akan terus berjalan jika angka yang dimasukkan tidak sesuai dengan angka random yang dihasilkan dari fungsi random integer tadi. Dengan output yang diberikan adalah tebakan Anda salah, silakan masukkan angka baru. Dengan kata lain, sebelum adanya luaran ini, berarti kita diminta untuk memasukkan angka yang kita tebak. Baru si angka yang kita tebak tadi itu dibandingkan dengan si angka yang muncul dari random fungsi rand integer ini. Ya. Terus apabila si tebakan kita itu benar, maka output yang keluar itu adalah tebakan Anda benar. Nah, kalau yang di kondisi pertama ini, kalau tebakan kita tadi salah, berarti kita diminta untuk memasukkan angka baru untuk menebak angkanya yang baru itu angka berapa. Atau angka yang muncul di fungsi randEdit ini tadi sebenarnya berapa sih. Jadi, program ini tidak akan berhenti apabila angka yang kita masukkan itu bukan angka yang pop up di fungsi random integer. Nah, dari situ berarti kalau kita buat sintaksnya, untuk yang pertama di sini kalau misalkan saya menebak angkanya itu dari 1 sampai 10 misalkan. Berarti kita bangkitkan dulu atau angka yang dibentuk dari random integer itu kita bentuk dari angka 1 sampai 10 seperti ini. Seperti yang saya blok di sini. Jadi random integer 1 sampai 10 di sini. Itu angkanya berapa? Nah, dari sini kita tebak. Oh, angka yang muncul berapa ya? Itu kita masukkan di variabel tebak ini, yaitu kita masukkan tebakan awal kita berapa. Lalu si angka tebakan kita itu kita bandingkan dengan angka yang muncul dari random integer yang ini. Atau dengan kata lain, si tebak ini kita bandingkan dengan angka. Nanti apabila ternyata si angka yang kita tebak itu tidak sama dengan nilai angkanya, maka kita harus memasukkan angka baru. Atau di sini, si tebak yang baru itu merupakan inputan dari angka yang baru, yaitu tebakan Anda salah, silakan masukkan angka baru. Ya. Terus, apabila ternyata tebakan kita benar, maka itu masuk di fungsi else di sini, yaitu jadi kalau di sini ternyata nilainya salah, maka kita masuk di else-nya dan terjawab bahwa tebakan angkanya kita yang tadi adalah tebakannya benar. Nah, misalkan ini saya random, karena ini randomnya 1 sampai 10 ya. Kita coba. Ini misalkan saya tebak angka yang keluar sebenarnya dari angka random itu adalah angka 3 misalkan. Nah, di sini ternyata, oh angka 3 itu bukan angka yang muncul di random integer yang kita running kali ini. Saya coba lagi 1, kita enter. Ternyata masih tetap salah. Kita coba 5 misalkan, saya enter. Tetap salah. 8, tetap salah. 6, tetap salah. 9 misalkan, tetap salah. Kalau misalkan 2, tetap salah. Angka yang belum adalah misalkan 4. Tetap salah 7. Nah, ternyata pada saat running yang ini, angka yang muncul di random integer itu adalah angka 7.
Nah, setelah kita masukkan angka 7, ternyata tebakan Anda benar di sini. Nah, misalkan kalau kita random lagi, kita running lagi. Kalau misalkan saya masukkan tebakan awal saya adalah 5. Ternyata salah. Kita masukkan lagi 3 misalkan. Tetap salah. Terus kita misalkan 1. Salah. Misalkan 2. Salah juga. Kita misalkan 9. Ternyata salah. Kita misalkan 7. Ternyata benar. Ketemunya 7 lagi. Nah, ini kita coba lagi. Apakah masih tetap 7? Kita running. Nah, tadi kan nilainya yang benar 7. Kita coba kita masukkan 7. Nah, ternyata di sini kalau yang sekarang nilainya salah. Kita coba lagi, misalkan nilai yang muncul 4 misalkan. Oh, ternyata salah lagi. Terus kita coba 6. Oh, ternyata untuk yang sekarang, nilai yang benar pada random integer yang baru ini adalah nilainya 6. Kalau 2 runningan tadi 7, sekarang 6. Kalau kita coba lagi, misalkan di sini, kita coba 6. Oh, ternyata di sini salah 6 tadi. Kalau kita coba 7, salah juga. Coba 5. Salah juga 3. Ternyata yang sekarang nilainya adalah 3. Nah, ini untuk penyelesaian nomor 4. Ya, jadi programnya seperti itu. Atau dengan kata lain, kalau di sini nilai tebakan kita di sini kan cara berpikirnya, kalau si angka yang kita masukkan itu salah, maka si while looping-nya akan tetap jalan. Tapi apabila si angka yang kita masukkan itu sudah benar, dengan random sesuai dengan random integernya, maka si while tadi berhenti. Atau dengan kata lain, kalau tebakan awalnya kita tadi salah, atau dengan kata lain tebakan kita itu tidak sama dengan si angka randomnya, maka si program itu akan terus berjalan. Akan tapi kalau angka tebakan kita itu sama dengan angka randomnya, maka si fungsi while ini akan berhenti. Untuk kesempatan untuk kali ini, saya akhiri di sini dulu untuk penjelasan mengenai fungsi while. Apabila ada yang ditanyakan mengenai fungsi while, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.